Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab atau kajian kitab Syarah Uqudul Zain fi Bayani Huquqi Zauzain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini menjelaskan tentang penjelasan hak-hak suami istri, hak dan kewajiban suami istri. Kita lanjut pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Kita masuk kepada isi ya. Isi Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul al-awwalu. Adapun pasal yang pertama fi bayani huquqi zaujain. Fi bayani huquqi zaujati. Nah, di dalam penjelasan hak-hak istri al-wajibati yang wajib ala zauji atas suami. Jadi kita akan membahas secara global bahwasanya pasal yang pertama ini menjelaskan hak-hak istri yang wajib atas suami, artinya kewajiban suami yang harus dilakukan terhadap istrinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi surat Nisa, di surat An-Nisa. Ya Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah hunna pada mereka para istri bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ai bil adli maksudnya adalah dengan adil, bil mabit di dalam pembagian ya. Adil dalam giliran maksudnya bil mabit. Jadi adil dalam giliran bermalam. Jika ini suaminya punya lebih istri dari satu. Kemudian wanafakoti, dan nafkah ya, menafkahi istri dengan layak sesuai kemampuan. Wabil ijmali bil fil qaul, dan bersikap baik, sikap lemah lembut ya, berkata baik ya, tidak kasar ya, bersikap baik fil qaul di dalam perkataan. Nah, ini jadi apa namanya, Allah memerintahkan ya pada suami ya, wa ashiruhunna, pergaulilah mereka para istri bil ma'ruf dengan baik, dengan ma'ruf ya. Ma'ruf dimaknai dengan bil adli fil bait, adil dalam giliran bermalam jika suaminya mempunyai istri lebih dari satu. Wa nafaqah, dan menafkahi istri dengan layak sesuai kemampuan. Kemudian wabil ijmali fil qaul, dan berbuat baik artinya bersikap lemah lembut ya, bersikap bagus, lembut fil qaul di dalam perkataan. Kemudian waqala ya, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala fi suratil Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah. Nah, Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 228 ini. Walahunna, dan ialah bagi mereka para istri alal azwaj, atas suami-suami, mislul ladzi lahum ya. Mislul ladzi lahum artinya semisal ya, semisalnya perkara lahum yang bagi mereka para suami alaihinnya atasnya istri, minal hukuki, dari hak-hak fil wujubi di dalam kewajiban ya. Jadi maksudnya gini, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 228, dan maksudnya gini, bagi mereka para istri jadi mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Al-Baqarah ayat 228. Jadi ayat ini menjelaskan prinsip timbal balik dalam rumah tangga. Jadi hak istri setara dengan hak suami dalam hal yang wajib seperti nafkah, perlakuan baik, dan penjagaan penghormatan. Jadi menunjukkan bahwasanya istri juga memiliki kedudukan yang harus dihormati sebagaimana suami. Seperti itu ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wastihqaqul mutalabati 'alaiha, dan hak menuntut kewajibannya istri ya, itu berlaku atasnya istri, maksudnya suami memiliki hak untuk menuntut agar istri menunaikan kewajibannya sebagai istri, maksudnya seperti itu. La fil jinsi artinya
di sini maksudnya bukan dalam masalah hubungan jenis hubungan seksual. Jadi maknanya suami itu tidak boleh memaksa istri dalam hubungan suami istri dengan cara yang tidak baik. Jadi suami itu nggak boleh semena-mena memaksa istri dalam hal hubungan suami istri dengan cara yang tidak baik. Jadi melainkan harus si suami ini dengan pendekatan ma'ruf, baik dan sopan. Ada kata-kata bil ma'ruf ya dengan cara yang baik dan ma'ruf. Jadi ma'ruf di sini maksudnya sebagaimana yang dipandang baik menurut syariat. Kemudian ai bima yustahsanu syar'an. Jadi maksudnya sesuatu ya, bima itu dengan sesuatu yang dipandang baik oleh syariat. Min husnil isyrati ya wa tarkid dorori minhum wa minhum. Artinya minhum wa minhunna maksudnya. Jadi dari sikap berpergauli ya, dari sikap mempergauli dengan baik ya, dan meninggalkan perbuatan yang menyakiti baik dari pihak suami maupun istri. Nah, seperti itu. Jadi gini maksudnya, bima yustahsanu syar'an itu ya menunjukkan bahwa ukuran baik dan buruk bukan sekedar budaya, tapi berdasarkan syariat. Nah, gitu. Jadi ukurannya dengan sesuatu yustahsanu yang dipandang baik syar'an secara syariat. Intinya menunjukkan baik buruknya bukan sekedar budaya tapi berdasarkan syariat. Jadi min husnil isyarah wa tarkid darar minhum wa minhun. Dari sikap mempergauli dengan baik ya dan meninggalkan perbuatan yang menyakiti dari suami maupun dari istri. Nah, jadi artinya gini, baik suami maupun istri dilarang menyakiti pasangannya, baik secara fisik, verbal atau psikologis ya. Kehidupan rumah tangga harus dilandasi dengan sikap saling menghargai dan kasih sayang. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Semoga Allah meridai keduanya, kepada Abbas dan Ibnu Abbas. Nah, makna dalik, makna ayat tersebut adalah walahunna, makna ayat tersebut adalah inni uhibbu an atazayyana ya. Limro'ati kama tuhibbu an tazayyana li. Ya, maksudnya gini. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, walahunna misul ladzi alaihi nabil ma'ruf. Nah, maksudnya gini. Inni uhibbu an atazayyana li limro'ati kama tuhibbu an atazayyana li. Aku suka berhias untuk istriku ya. Sungguh aku suka berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias ya, sebagaimana ia suka berhias untuk diriku. Jadi seperti itu ya, ini maknanya, makna ayat itu. Walahunna misul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi ini menunjukkan pentingnya timbal balik ya dalam menjaga penampilan, keharmonisan rumah tangga. Bukan hanya istri yang harus tampil menarik, suami pun disunahkan menjaga penampilan. Kemudian walil rijali alaihinna darajah. Dan bagi para lelaki ya, artinya suami, alaihinna atas para istri itu darajah satu derajat, dan ialah bagi laki-laki artinya suami, alaihinna atasnya istri darajatun adapun derajat. Jadi para lelaki itu, para suami atas istri itu satu derajat kelebihannya, yaitu keutamaan dalam hak, fadilatu fil hak, maksudnya gitu. Fadilatun fil hak, keutamaan dalam hak, min wujubi ta'atihinna, dari kewajiban ya. Kelebihannya adalah berupa kewajiban istri taat pada suaminya. Lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri ya. Wal infaqihim fil masalihinna. Jadi suami itu
atas para istri kelebihannya 1 derajat, yaitu keutamaan dalam hak. Jadi maksudnya derajat di sini artinya bukan kezaliman atau sewenang-wenangan, tapi kelebihan tanggung jawab dan hak kepemimpinan rumah tangga yang disertai kewajiban menafkahi. Nah ini maksudnya, yaitu berupa min wujubi ta'atihinna lahum. Artinya dari berupa kewajiban istri taat pada suaminya. 5 dafa'uhu ilaihinna minal mahari, karena suaminya telah memberikan mahar kepada mereka, wal infaqihim, dan karena suaminya menafkahi mereka di masalihinna, dalam kebutuhan mereka para istri, seperti itu. Nah, jadi ada 2 alasan sebenarnya kenapa istri wajib taat. Nah, jadi kesimpulannya, suami memberikan mahar sebagai tanda tanggung jawab. Yang kedua, suami menanggung nafkah istri sehari-hari beserta keluarganya, anak-anaknya. Tuh. Kemudian waruya, kita lanjut nanti ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.